Tabayun TV, berdakwah dengan dalil dan prasangka baik. Kita mulai dari hadis pertama sampai kelima. Bagian ini menjelaskan keutamaan dasar sholat tahajud. Ia adalah sholat sunnah paling utama. Pahalanya tetap ditulis bagi yang sudah terbiasa namun tertidur, dan akhir malam adalah waktu terbaik untuk berdoa serta memohon ampun kepada Allah. Hadis 1 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis ini bersumber dari Sunan Tirmizi nomor 402, statusnya Hasan Syahih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memiliki kebiasaan sholat malam, lalu ia dikalahkan oleh tidur, kecuali pahala sholat itu tetap ditulis untuknya, dan tidurnya menjadi sedekah baginya. Bersumber dari Sunan Abu Dawud nomor 1314, statusnya Syahih. Hadis 3 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Bersumber dari Sunan Abu Daud nomor 1315, statusnya Syahih. Hadis 4 diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang kalian khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat untuk menjadikan salatnya ganjil. Bersumber dari Sunan Abu Daud nomor 1326, statusnya Syahih. Hadis 5 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam 11 rakaat dengan 1 kali witir. Setelah selesai, beliau berbaring di atas sisi kanannya. Bersumber dari Sunan Tirmizi nomor 404, statusnya Hasan Syahih. Selanjutnya, kita masuk ke hadis ke-6 sampai ke-10. Bagian ini menjelaskan manfaat tahajud dalam kehidupan sehari-hari. Hati menjadi lebih semangat, keluarga mendapat rahmat, dan kita belajar bagaimana Rasulullah SAW memulai serta menjaga sholat malam beliau. Hadis 6 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setan mengikat 3 ikatan ketika seseorang tidur. Jika ia bangun mengingat Allah, berwudu, lalu sholat, semua ikatan itu lepas. Ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan jiwanya baik. Bersumber dari Sunan Abu Dawud nomor 1306, statusnya Sahih. Hadis 7 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, jangan tinggalkan sholat malam, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sakit atau lelah, beliau sholat sambil duduk. Bersumber dari Sunan Abu Dawud nomor 1307, statusnya Syahih. Hadis 8 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan istrinya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Bersumber dari Sunan Abu Dawud nomor 1308, statusnya Hasan. Hadis 9 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun malam, beliau bersiwak, membaca ayat akhir Ali Imran, berwudu lalu sholat 2 rakaat. Hal itu beliau ulangi, kemudian beliau menutupnya dengan witir. Bersumber dari Sunan Abu Dawud nomor 58, statusnya Syahih. Hadis 10 diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai sholat malam dengan 2 rakaat ringan, lalu sholat 2 rakaat yang sangat panjang, kemudian rakaat-rakaat berikutnya lebih pendek, dan ditutup dengan witir. Bersumber dari Sunan Abu Dawud nomor 1366, statusnya Sahih. Allahu a'lam bishawab.